Ya, ayatnya adalah yang ini saudara. Nah ini Yohanes 1 ayat 38. Ya, saya bacakan ya saudara, Yohanes 1:38. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, yang artinya guru, di manakah engkau tinggal? Yes, Yohanes 1:38. Jadi ini settingnya sekali lagi, yaitu pada saat Yesus baru memulai ministrinya. Yesus baru mulai ministrinya. Tentunya saudara tahu, kalau saudara lihat di 4 Injil, ada perspektif yang beda bagaimana Yesus memulai ministrinya, bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Ya, kita tahu Yesus datang ke Danau Galilea, ya, dan di situ ada nelayan, lalu dia berkata, ikut aku. Tapi dari perspektif penulis Injil yang lain, ada cerita yang juga tidak 100% sama. Ya, contohnya ini. Ya, kita tahu bahwa Yesus start dari ministrinya. Start memulai ministrinya itu ada murid-murid Yesus yang tadinya adalah muridnya Yohanes Pembaptis, ya. Lalu murid tersebut mengikuti Yesus. Nah ini settingnya adalah ini. Nah, saya mau saudara kita semua melihat ini yang di highlight. Apakah yang kamu cari? Kenapa? Nah sekarang begini saudara. Saudara bayangkan ya, saya sudah sering kali berkata bahwa the best way kalau saudara mau tahu, mau mempelajari Alkitab adalah tempatkan saudara di posisi apa yang sedang saudara baca. Makanya understanding the setting, understanding dari background apa yang kita baca di Alkitab itu penting. Sehingga kita bisa memahami mengapa kok kalimatnya jadi seperti ini, diucapkan oleh siapa pada saat siapa, apa, dan tadi mengucapkan siapa dan ditujukan kepada siapa. Ya. Nah, sekarang gini, mari saya ajak saudara tempatkan diri kita semua di cerita ini. Itu aja yang kuning. Itu yang ngomong Yesus. Kita semua yang ada di tempat ini, paling tidak kita semua orang Kristen, betul dong? Ya, ya. Saya akan berasumsi kita semua adalah pengikut Kristus. Ya. Tapi saudara bayangkan gini, jika Yesus berdiri di hadapan saudara dan bertanya ini kepada saudara. Apa yang kamu cari? Pernah pikir gak? Mau jawab apa? Menariknya begini saudara. Kalau ini pertanyaan yang simpel ini ditanyakan ke 10 orang, mungkin jawabannya akan 10. Beda-beda. Kita gini saudara. Kita hari Minggu ke gereja. Pertanyaan serupa. Mengapa kamu ke gereja? Mengapa kamu datang ke gereja? Itu kurang lebih serupa. Ya karena saya orang Kristen ya pasti ke gereja dong. Tapi ada yang akan menjawab, kalau saya nggak ke gereja kayaknya kurang pas gitu. Atau ada mungkin yang lain yang menjawab, dari dulu saya ke gereja setiap minggu. Tapi mungkin ada orang yang menjawab, saya mau mencari Tuhan. Ada orang lain yang mau menjawab, saya ingin berjumpa Tuhan. Saya ingin belajar sesuatu dari firman Tuhan. Ada lagi yang menjawab, saya ingin memuji menyembah di dalam rumah Tuhan. Berbagai macam jawaban. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus yang bertanya, apakah kamu cari? Apakah yang kamu cari? Kalau kita mengikut Kristus dan Yesus berstop dan berpaling di hadapan kita terus tanya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari dariku? Kenapa kamu mengikuti aku? Gitu loh. Pertanyaan yang sangat simpel, tapi jawabannya itu penting sekali. Penting sekali. Saudara bayangkan begini. Pada umumnya kita akan berpikir bahwa Yesus melakukan ministry dan kita tahu kan yang mengikuti Yesus itu banyak sekali kan. Suatu kali ada ribuan orang, ada 5.000 bahkan lebih orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Pernah terpikir nggak kira-kira Yesus senang nggak diikutin segitu banyak orang? Kira-kira aja, karena Alkitab nggak menjelaskan. Kira-kira menurut saudara dia suka nggak diikuti seperti itu? Ya. Dan apakah kita pernah menemukan di Alkitab ada satu percakapan Yesus berkata kepada muridnya, cari orang sebanyak mungkin supaya pengikut kita banyak. Apa pernah seperti itu? Ya pernah ternyata.
Sama sekali tidak pernah. Dan saya sudah pernah sharing ini, bahkan seorang Yesus, ya, dengan kapasitas seorang Yesus, dia hanya memilih 12 orang saja untuk jadi muridnya. Yang belakangan kita sebut dengan rasul. Cuma 12. Bahkan tidak 15, tidak 20. Gitu loh. Suatu saat kita tahu di Alkitab pada adegan Yesus didatangi 5.000 orang. Kira-kira hati dia gimana? Tambah terkenal 5.000 orang. Jemaatnya satu hari tiba-tiba jadi 5.000. Gitu loh. Kira-kira Yesus senang? Wah, senang. Berhasil ministry saya. Pengikut saya banyak. Apa begitu? Sepertinya tidak ada di Alkitab seperti itu kan? Kalau saudara lihat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi pertanyaan ini luar biasa. Apakah yang kamu cari? Itu nomor satu. Tapi berikutnya begini saudara. Kalau saudara lihat kekristenan kita udah berapa lama, ya? Kalau kekristenan kita, misalkan saudara sudah jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun. Pertanyaan ini ditanyakan kepada orang yang sama di waktu yang berbeda, jawabannya bisa berbeda. Kalau saudara mungkin ditanya ini 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, mungkin jawabannya sampai sekarang beda toh? Iya kan? Mungkin 20 tahun lalu ya, namanya juga saya belum tahu apa-apa ya. Kenapa saya jadi orang Kristen, saya ikut Tuhan? Ya ikut teman aja. Karena saya nggak tahu mesti ngapain. Ada yang begitu, ada saudara. Saya nggak tahu, kayaknya asik tuh di gereja ramai itu, saya ikut aja. Mungkin sekian puluh tahun yang lalu. Tapi kita berjalan di dalam Tuhan, berkembang, mengenal firman-Nya, mulai berbeda toh. Jika pertanyaan yang sama ditanyakan lagi sekian tahun kemudian, jawabannya mungkin beda. Gitu. Tapi jangan lupa, kalau ini ditanyakan sekian puluh tahun ke depan, jawabannya juga beda lagi. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa setiap kali dan saat kita berjalan sama Tuhan, kita harus berhenti beberapa saat untuk recalibrate, mengkalibrasi motivasi kita. Motivasi kita apa? Ikut Tuhan. Supaya hidup baikkah? Supaya diberkatikah? Ya. Supaya selamatkah? Ya. Banyak motivasi, dan motivasi semua itu tidak, saya tidak berkata itu salah, tidak ada. Tidak, saya kata, oh yang itu salah, yang ini yang benar, enggak. Hanya jawaban kita ini akan personal, karena yang tanya Tuhan Yesus sendiri. Jawaban kita personal. Saudara tahu kan, suatu saat kita akan berhadapan sama Tuhan sendiri loh. Enggak rombongan, enggak barengan, gandengan sama family, enggak. One by one. Gitu loh. Kita juga berkata kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan itu sendiri-sendiri, saudara. Sendiri-sendiri. Ya. Nah, sekali lagi ini pertanyaan yang krusial. Apa yang kamu cari? Ya. Nah, berikutnya begini saudara, dari pertanyaan ini, apakah yang kamu cari? Ya. Nah, kalau kita lihat konteks, nah ini mereka mengikuti Yesus, ini di setting ini paling tidak 2 orang mengikuti Yesus. Ya, terus Yesus berarti kamu cari apa sih? Kamu ngapain ikutin saya? Dan dijawab loh, Guru, di manakah engkau tinggal? Dan kalau saudara baca lanjutannya, ya, jawaban Yesus cuma come and see. Yuk ikut aku. Yuk ikut aku. Jadi pada saat Yesus berhenti dan bertanya, jawaban mereka itu menentukan apa yang akan dikatakan Yesus selanjutnya. Mereka ingin tahu, Guru, di mana engkau tinggal? Come and see. Dan mulai sejak saat itu 2 orang tersebut menjadi murid Yesus. Ya, jawaban kita penting sekali. Nah, kenapa saya soroti ini? Ini beberapa hari yang lalu tiba-tiba dalam doa saya nggak tahu mengapa ini kalimat ini terngiang-ngiang terus. Jadi saya merasa saya harus share something kepada saudara. Karena 2 hal begini. Saat kita mencari sesuatu, ya, kenapa pertanyaan ini penting sekali? Karena begini. Nomor 1. Pada saat kita mencari sesuatu, contohnya dalam konteks kita mengikut Tuhan, yang pertama, jika kita telah menemukan apa yang kita cari, ya, kalau kita ikut Tuhan dan kita menemukan apa yang telah kita cari, ya, ada pertanyaan lanjutan, apakah kita masih mau ikut Dia? Karena sudah dapat yang saya cari, sudah dapat. Dapat maksudnya saudara? Saya ikut Tuhan Yesus, saya mau mencari something. Udah ketemu. Oke, ketemu. Saya masih mau ikut kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika saya mengikuti Yesus, mencari sesuatu, tapi yang saya cari nggak ketemu, itu juga bahaya. Kenapa?
Karena kalau tadi yang pertama, begitu ketemu, pertanyaan lanjutnya, saya masih mau ikut nggak? Saya sudah dapat. Tapi yang kedua, kalau tidak ketemu, apakah saya akan cari yang lain? Karena nggak ketemu yang saya cari, yang saya mau tidak ketemu di orang ini. Saya ikut Yesus, tapi saya nggak ketemu apa yang saya mau, saya nggak ketemu apa yang saya cari. Saya cari Yesus lain, saya cari Tuhan yang lain. Dua itu krusial, saudara. Jika kita ketemu dan terpenuhi apa yang harapan kita, yang kita harapkan, apakah kita berhenti? Tapi kalau nggak ketemu, apakah kita lantas cari yang lain? Ya. Jadi jawaban ini penting sekali. Ya. Saya ajak saudara kita merenungkan ini, apa yang kita cari. Ya. Karena jawaban kita itu akan menentukan pada saat kita telah menemukan, apakah kita tidak ketemu, itu akan menentukan apakah kita akan tetap bersama orang tersebut atau cari yang lain. Cuma itu. Saudara, saya rasa saudara tidak heran bahwa di luar sana banyak cerita seorang yang sudah Kristen masuk dalam pelayanan. Katakanlah pendeta, bertahun-tahun tiba-tiba suatu saat mendeklarasikan di depan umum berkata, iman saya tidak lagi kepada Yesus. Ada itu, ada. Saya rasa saudara tidak kaget seperti itu. Atau seorang yang jatuh, dia jatuh dalam gagal dalam pelayanan. Kita bertanya-tanya, kenapa orang sekali begitu masih jatuh? Kenapa bisa jatuh gitu? Itu bisa saudara, masih bisa. Makanya penting banget motivasi kita tanya diri kita, kenapa kita ikut Yesus? Sehingga kita tidak datang ke gereja dengan gini. Saudara tahu bahwa kayak ada orang berkata, pokoknya kan saya ke gereja, cukup. Penting saya ke gereja. Pertanyaannya, kita dapat sesuatu enggak? Atau kita berkembang, atau bertumbuh atau tidak di dalam Kristus? Ya. Bukan di dalam gedungnya gereja atau sebuah organisasi, tapi kita bertumbuh enggak sebagai pengikut Kristus? Itu yang lebih penting sebetulnya. Gitu loh. Atau ada lagi pendapat yang, ya saya ke gereja kalau enggak sibuk. Gitu loh. Kembali kepada kita masing-masing ya, saudara ya. Tapi yang penting adalah kita perhatikan motivasi kita penting sekali. Ya. Nah, saudara tahu kalau di luar sana banyak istilahnya apa seminar-seminar motivasi ya, yang bertujuan pengembangan diri ya, banyak ya. Motivational speaker, motivational seminars itu banyak sekali. Dan salah satunya adalah kita akan diajarkan punya yang namanya dreams itu ya, impian. Kenapa? Karena orang yang punya impian itu dia bisa mengarahkan hidupnya ke tujuannya. Karena sebuah dreams itu punya power untuk menggerakkan seseorang. Jika orang tersebut tidak mudah menyerah, kurang lebih seperti itulah, ya, secara umum. Tapi pada saat sekali lagi saya bilang tadi bahwa apa yang dicari dia sudah didapatkan, maka otomatis ya dreams tersebut akan kehilangan power untuk mendorong orang tersebut karena udah ketemu. Itu menjelaskan mengapa yang namanya comfort zone itu berbahaya. Mengapa pada saat everything is good di dalam hidup kita, family is good, karir baik, finance is good, itu justru bisa bahaya. Karena jangan-jangan kita berhenti ikut Yesus tanpa kita sadar. Berikutnya ini saudara. Nah, kita lihat tadi. Kira-kira Yesus bagaimana diikuti orang banyak? Hatinya dia gimana? Motivasi orang tersebut yang mengikuti Yesus, ya? Kira-kira bagaimana? Seperti kita tahu ya, tadi kita udah bahas ya. Kita tidak pernah menemukan di Alkitab bahwa Yesus suruh muridnya cari pengikut kita sebanyak mungkin. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya. Bayangin, banyak orang percaya. Bukankah itu baik? Yes, tentunya baik. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda ini mujizat ya. Mereka telah melihat mujizat yang diadakannya. 24 ini mengejutkan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Terus kasih tahu kenapa? Karena Ia mengenal mereka semua. Jadi di mata Yesus gak peduli yang datang itu 10 mengikut dia, 20, apa 2.000, 5.000, dia gak peduli saudara. Ini ribuan.
Ya, saudara tahu kan ceritanya, bahkan ada satu ketika mereka datang ingin membawa Yesus secara paksa mau dijadiin raja. Tapi dia menyingkir justru. Dia nggak mau. Nah, lalu saudara bayangkan ini kalau partai udah segitu banyak pengikutnya, banyak orang percaya dalam namanya karena melihat tanda yang diadakannya. Tapi Yesus bilang, no, aku tahu dalam kamu itu apa. Yang mengenal mereka. Jadi yang dilihat Yesus bukan begitu banyak orang menyukainya, begitu banyak orang mengagungkan dia, begitu banyak orang percaya. Nih kurang bagus apa? Percaya kepada namanya. No, bukan itu. Di mata Yesus bukan itu. Kita orang percaya, saudara kan? Ya. Banyak orang percaya dalam namanya. Kita orang percaya dalam nama Yesus. Tapi dia tidak mempercayakan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kita percaya dalam nama Yesus, kita percaya kepada Yesus, sama Yesus mempercayakan dirinya kepada kita, itu dua hal berbeda, saudara. Kita harus tahu, enggak otomatis, oke, Lord, I trust you, lalu dia mempercayakan diri kepada kita. Ternyata ini ayatnya bunyi demikian. Belum tentu sama. Itu dia. Karena apa? Karena ia mengenal mereka semua. Alkitab mengatakan bahwa manusia melihat luarnya, Tuhan melihat hatinya. Yang kita sembunyikan rapat-rapat tidak bisa lolos dari Tuhan. Dia tahu dalam kita apa. Dia tahu kalau kita datang pura-pura, dia tahu. Dia tahu kalau kita tulus, dia tahu. Dia tahu. Makanya pada saat dia pilih, dia memulai ministrinya, dia perlu 12 orang. Dia nggak pasang iklan, dia pilih handpick one by one. Kamu. Karena aku tahu isi hatinya di dalam orang-orang itu, dia tahu. Bukan 12-12 orang perfect, no. Ada yang berlatar belakang kelam aja, kita tahu. Bukan orang-orang hebat, tidak. Tapi dalamnya, potensinya yang dilihat Yesus. Nah, itu yang perlu kita sadari, saudara. Perlu kita sadari. Ya, nah, ada satu ayat yang saya mau sharing begini, saudara. Pada saat kita berjalan dalam kekristenan kita, kita bertumbuh di dalam kekristenan kita. Ada satu parameter yang dipakai Tuhan untuk melihat sejauh mana kita berkembang. Ya, seperti yang kita pelajari terus kita tahu bahwa kekristenan adalah seperti Kristus. Tapi ada satu parameter yang akan dipakai. Ini dia. Nih. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara ya, berarti lebih dari satu perkara. Kalau kita bilang, Tuhan, saya setia, baru sekali, nanti dulu, ini perkara-perkara, bukan perkara. Banyak ya. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, iya, setia juga dalam perkara-perkara besar. Bagus toh? Ya. Jadi kita tahu parameternya apa? Ini dia. Nah, setia. Ini nggak gampang, saudara, dan ini langka. Semakin modern zaman ini semakin langka. Tapi itu yang dilihat Tuhan. Itu yang dilihat Tuhan. Itu yang dilihat, yang dicari itu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, bukan besar. Ini kita akan belajar lebih jauh. Kecil dulu. Jadi kita berjalan sama Yesus seperti yang kita tahu ya. Kita percaya sama dia mempercayakan dirinya kepada kita, itu dua hal yang berbeda. Karena ada satu parameter yang akan dia lihat, tanda kutip yang diujikan kepada kita. Kamu sudah setia belum? Kalau aku kasih sesuatu yang kecil, bukan yang besar dulu. Kalau kita mau yang besar, yang penting, no, kecil dulu. Itu akan dilihat di situ. Tapi sayangnya ayatnya nggak berhenti di sini, belum selesai ternyata. Lukas 6 ayat 10 ini nggak berhenti di sini. Karena apa? Lanjutannya ini. Nih. Nah, tuh. Barang siapa tidak benar, ini ayat yang sama ya. Ya, barang siapa setia tadi dalam perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tapi kebalikannya, barang siapa tidak benar atau tidak setia dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu dia, saudara. Itu.
Jadi kalau saudara lihat ada orang setia dalam perkara kecil, contohnya lah ministry ya, pelayanan. Saudara datang tadi pagi, saya tanya saudara ya, beberapa, mostly saudara datang dari pagi. Di ruangan ini sudah ada kursi atau pernah berpikir dari itu yang masang kursi siapa? Karena ruang ini sebetulnya kosong, gak ada kursinya. Jadi ada orang yang datang pagi-pagi benar, gotong-gotong kursi, pasangin satu persatu supaya kita bisa duduk. Gak kelihatan pelayanan itu, gak kelihatan, gak ada yang tahu. Tidak pernah disebut namanya orang yang pasang kursi. Tidak pernah disebut. Perkara kecil, kelewat dari mata manusia. Tapi Tuhan lihat, kalau kamu setia untuk masang kursi aja, baru dia akan diberi tanggung jawab. Ya. Tahukah saudara, Tuhan memberi tanggung jawab itu ternyata dia mempercayakan dirinya kepada saudara. Saat dia memberi tanggung jawab something, itu dia mempercayakan dirinya. Gitu loh. Jadi pada saat kita ingin membuat sesuatu untuk Tuhan, dia harus mempercayakan sesuatu kepada kita. Baru kita bisa. Seperti itu. Ada stepnya, ada protokolnya. Ya, setia dengan perkara kecil dulu, baru setia dengan perkara besar. Saya ambil contoh begini. Saudara tahu kami, Yesus datang ke dunia. Dia mulai ministry umur 30 tahun loh, ya kan? Dia baru start 30 tahun. Kalau kita baca Matthew, Mark, Luke, and John, itu isinya adalah kisah Yesus pelayanan. Ya, berarti itu isi rentangnya cuma kurang lebih, mostly cuma 3,5 tahun. Ya, dari dia start ministry sampai dia mati di salib, dia bangkit. Dan saudara tahu kan, dia kan datang ke dunia nggak langsung gede tuh, dari kecil tuh, dari 0 ya sampai usia 12 tercatat di Alkitab, lalu 12 gak ada ceritanya sampai usia 30. Berapa tahun tuh? 18 tahun. 18 tahun ada gap. Gak ketahuan Yesus ngapain aja. Tapi yang kita tahu, dia dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang tanda kutip berprofesi tukang kayu. Maka dibilang bahwa dia anak tukang kayu. Dan budaya saat itu kebanyakan kalau orang tuamu tukang kayu, ya anaknya tukang kayu. Orang tuanya nelayan, anaknya nelayan, seperti itu. Maka Yesus dianggap juga sebagai tukang kayu. Dan saudara pernah kebayang nggak? Yesus itu tidak pernah ditakdirkan berprofesi jadi tukang kayu, nggak pernah. Memang Alkitab tidak mencatat demikian, tapi tidak ada kalau kita baca bahkan di Perjanjian Lama, ada adegan Bapa di surga suruh ke Yesus, kamu datang ke dunia, nanti jadi tukang kayu. Gak ada. Bayangin tukang kayu itu kerjanya apa? Ini bikin ginian, bikin meja, nyerut, bikin mebel, gergaji, potong. Apa kira-kira Yesus melakukan itu 18 tahun at least? Kapan ini? Ngapain ini potong-potong kayu? I am the son of God. I am the son of God. Potong-potong kayu 18 years. Saya nabi besar, I am a rabbi, I am a great teacher. Cuma motong kayu 18 tahun. Seorang Yesus dia harus belajar dari perkara kecil, dia tidak ditakdirkan jadi tukang kayu. Tidak. Dan kenapa saya share seperti ini, saudara? Nah, supaya kita bisa perspektif kita berubah sedikit. Karena begini. Tuhan bisa melatih saudara menjadi sesuatu yang besar di masa depan dari kesetiaanmu atas apa yang kau lakukan saat ini. Meskipun itu kelihatannya tidak ada hubungannya dengan planning Tuhan di masa depan. Yesus sebagai king, kita mencatat dia lahir sudah raja, ya, deliverer of Israel, nabi, rabi, bukan cuma nabi tapi rabi, guru. Diakui, orang-orang Farisi mengakui, mereka juga panggil rabbi, gitu. Apa hubungannya jadi sama tukang kayu? Tapi dia harus melalui gergaji, harus melalui ini dulu 18 tahun. Penantian itu nggak ada hubungannya sama destiny dia di masa depan. Coba bayangkan saudara. Tapi dia harus belajar ketaatan, belajar kesetiaan, belajar sesuatu yang tanda kutip rasanya nggak ada hubungannya. Ngapain aku di sini 18 tahun?
Dia bisa protes dengan Bapak di surga. Bapak, kapan nih? Umur 18, umur 19, mungkin tahun depan umur 20 masih gini, umur 25 masih motong, umur 29 masih gitu ngetok-ngetok palu. Tiba-tiba umur 30 tahun Alkitab mencatat dia muncul dari air, langit terbuka dan suara berkata, "This is my beloved son." Gitu. Jadi apa yang kita buat sekarang itu bisa jadi adalah your preparation time. Apa yang kesetiaan saudara sekarang ya dalam konteks perjalanan saudara dengan Tuhan itu mungkin adalah persiapan saudara yang dipakai Tuhan untuk panggilan yang lebih besar di masa depan. Kita nggak tahu itu saudara. Kita nggak tahu. Saudara ikut SOM sekarang. Beberapa ada yang pernah bilang, saya nggak kepikiran nanti suatu saat saya ngajar. Jangan ngomong gitu, you don't know. Saudara nggak tahu. Mungkin 10 tahun dari sekarang, nggak usah 15 tahun dari sekarang. Mungkin saudara yang berdiri di sini, saudara nggak tahu kan? Amin. Kita amin ya. Kita nggak tahu saudara, Gitu. Saya kalau tengok 10 tahun ke belakang, saya juga nggak tahu hari ini akan seperti ini. Tidak pernah tahu. Bercita-cita seperti ini tidak pernah ada. Gitu loh. Nah, tapi sebaliknya begini, saudara. Jangan batasi diri kita. Tuhan, aku hanya mau ini aja. Ya. Biarkan penciptamu yang menunjukkan masa depanmu. Tahu nggak? Gitu loh. Pada dasarnya manusia itu cuma bisa dilihat apa yang bisa dipahami apa yang dilihat saja. Dia bisa merencanakan sesuatu, tapi itu kan cuma rencana manusia, bukan kehendak Tuhan. Tiba-tiba satu saat di dalam hidup saudara dia bisa belokkan saudara jadi apapun juga, nggak tahu. Gak ada hubungannya sekarang Tuhan yang saya lakukan dengan ministry. Saya di marketplace, bisa jadi. Tapi saudara nggak tahu kan suatu saat tiba-tiba dipotong sama Tuhan, saudara belok tiba-tiba dalam waktu singkat tiba-tiba langit terbuka dan suara turun atas saudara. Siapa yang tahu Yesus itu 30 tahun lagi bergaji tiba-tiba, this is your time. Coba tuh pergi ke sungai Yordan. Nggak tahu saudara. Selama saudara fleksibel dengan tuntunan Roh Kudus, dia punya wewenang untuk membentuk hidup saudara menjadi apa yang dia mau. Jangan dikunci hidup kita oleh pandangan kita sendiri yang terbatas. Ya, nangkap ya saudara, maksudnya seperti itu. Jadi pertanyaan Tuhan, aku ngapain sekarang? Kayaknya hidup saya gini-gini aja. Nanti dulu, belum selesai. Atau mungkin kita berpikir, Tuhan masa depan, masa kemarin aja saya kayaknya nggak punya, buru-buru masa depan saya. Dulu belum selesai saudara. Jangan berpikir seperti yang kita tahu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan knowledge kita. Nah, kalau saudara serahkan hidup saudara ke Tuhan, yang mengubah itu dia, yang arsiteknya dia, bukan kita saudara. Nah itu yang kita mesti ingat. Yesus sendiri mengalami itu. Ya, jadi ingat, tanggung jawab atas perkara yang kecil itu krusial saudara. Kecil ya, ingat ya, perkara kecil, bukan satu perkara kecil. Kalau saudara sekarang ministry saudara, saya cuma asyar kerjaannya cuma nyalamin orang, shalom cuma gitu, shalom. Kita nggak tahu suatu saat saudara shalom itu yang datang, yang menerima shalom, yang menerima damai sejahtera yang keluar dari mulutmu. Saudara nggak tahu orang itu siapa, orang itu akan jadi apa juga saudara nggak tahu. Milikilah perspektif yang luas, yang jauh ke depan seperti Yesus. Akan ada saatnya destiny saudara itu ketemu sama timeline. This is your timeline and this is your destiny. Pada saat itu ketemu, maka itu divine arrangement. Baru itu terjadi sesuatu. Meskipun saudara harus melalui seperti Yesus, motong kayu, bergaji, merut kayu, ya, itu bukan akhir cerita. Amin. Dan satu lagi yang lebih penting, tadi Yesus tanya, apa yang kamu cari? Jadi sebenarnya kita balik.
Mari kita balik statement sebelum. Karena kita yang tanya sama Tuhan ya. Tadi kan Tuhan tanya sama kita, apa yang kamu cari? Kamu ikut aku kenapa? Mari kita balik. Begini, Tuhan, apa yang kau cari dariku? Saudara yang tanya sama Yesus. Kita stop sebentar, selah, stop. Tuhan, aku menjadi Kristen itu bukan kebetulan. Saudara ada di gereja bukan kebetulan. Saudara kenal pribadi namanya Yesus bukan kebetulan. Karena itu berarti Roh Kudus diberikan kepada saudara. Nah, saudara stop terus tanya sama dia, Tuhan, apa yang kau cari dariku? Nah, apa maksudnya saya? Jangan kaget jawaban dia. Karena mungkin jawaban dia, kalau saudara bisa nangkap jawaban dia, itu akan mereveal, membuka destiny saudara yang saudara nggak kepikir sama sekali. Dan be flexible pada saat jawabannya nggak masuk akal. Karena rencana Tuhan selalu lebih besar daripada kemampuan kita. Kalau rencana Tuhan, kalau kemampuan kita sekian, dia punya plan itu selalu lebih besar. Kalau kita punya cuma segini dan dia plannya cuma segini, kita nggak perlu dia. Without that, we can do it. Maka selalu lebih besar. Dan sekarang saudara tanya, Tuhan, apa yang kau cari dariku? What do you want from me? Itu yang saudara tanya. Itu yang saudara tanya. Dan get ready dengan jawaban Tuhan. Ya. Siap-siap dengan jawaban Tuhan. Encounter. Setiap kali kita berjalan dalam kekristenan kita perlu ini saudara. Encounter. What is this? Perjumpaan dengan Tuhan. At least ada 3. Tentunya saudara bisa tambahkan. Perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, mungkin saudara udah nggak tahu apa yang pertama saudara alami. Itu dia. Yang pertama kali, perjumpaan kita pertama kali dengan Tuhan yang membuat kita memutuskan, oke Tuhan, saya ikut Engkau. Ya, kita tahu ceritanya, Rasul-Rasul pada saat kali pertama berjumpa sama Yesus yang menyebabkan mereka ikut Yesus. Encounter saudara pertama kali adalah saat saudara memutuskan untuk jadi orang percaya. That is the first encounter. Tapi tidak berhenti di situ. Akan ada berikutnya. Kalau kita setia berjalan, ada yang kedua. Paling tidak yang kedua ini, yang akan membuat engkau memutuskan dirimu, oke Lord, I will step into ministry. Aku akan melayani pekerjaanmu. Karena kalau belum ketemu yang kedua, orang mungkin nggak pikir, nggak usah saya ikut pelayanan. Saya datang ke gereja, pokoknya duduk di belakang sebagai jemaat, which is okay sebetulnya, nggak apa-apa juga. Saya nggak bilang itu salah, no. Ya. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, kita akan ketemu yang nomor 2. Kenapa? Karena dari satu kesetiaan, dia akan bawa ke yang berikutnya. Jadi pasti saudara akan ketemu yang ini. Sehingga di dalam dari kita ada satu dorongan. I want to give something, Lord. Itu step into ministry itu seperti itu. Tanpa ini kita nggak bisa. Ministry nggak bisa disuruh. Oh, kamu harus pelayanan, kamu harus pelayanan. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus datang dari hati saudara. Dan itu harus ketemu momennya sama Tuhan. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga ini, pada saat kita memberikan diri kita menjadi seperti Kristus, itu perlu revelation. Kita percaya 100% dengan firman-Nya, sehingga kita tahu bahwa panggilan kita yang tertinggi adalah seperti Yesus Kristus, beroperasi in the power and authority, advancing the kingdom of God. Makanya kita belajar kingdom of God. Ya. Tapi ini nggak bisa di-skip langsung mempertiga lompat, nggak bisa. Harus ketemu ini dulu. Ini orang lahir baru. Ini orang masuk ke ministry, masuk ke pelayanan baru. Send out, dikirim keluar, diutus keluar. Ya. Jadi kita nggak jalan di tempat saudara. No. Ada stepnya, ada progresnya. Ini bisa diukur sejauh mana kita berada di mana. Seperti itu saudara. Satu lagi, ya worship dimulai kembali.
Ini momen yang ngawai ini. Kejadian 22 ayat 12. Sekali lagi setting ceritanya, Kejadian 22 ayat 12 ini adalah saat Allah Bapa sendiri meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya, anak tunggalnya yang dikasihnya. Kita tahu ceritanya, untuk dikurbankan. Dan kita tahu Abraham taat. Tapi pada saat Abraham sudah siap untuk membunuh anaknya karena harus dikurbankan, ini ayat ini muncul. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab ini penting. Sebab ini yang ngomong Tuhan Allah sendiri. Sebab telah ketahui sekarang, bahasa Inggrisnya, because now I know bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Yang aneh di sini begini, Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu segalanya, tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi dalam hati kita, yang kita sembunyikan pun Dia tahu. Tapi kenapa ada kalimat ini? Now I know. Kita berjalan sama Tuhan, kita akan ketemu momen ini. Momen, now I know moment. Dan ini dua arah, saudara. Yang pertama adalah pada saat kita berjalan sama Tuhan, kita yang ngomong, Tuhan sekarang aku tahu aku mengikuti siapa. Tapi kalau kita nggak berhenti di situ, yang kedua Dia yang ngomong. Now I know that you feel. Sekarang aku benar-benar tahu dalam hatimu itu apa. Sekarang aku benar-benar tahu engkau setiap minggu muncul di sini bukan untuk memanaskan kursi. Sekarang aku tahu bahwa engkau ingin mencari aku. Sekarang aku tahu bahwa engkau ingin jadi pengikut. That is the now I know moment yang harus kita jumpai, saudara. Itu Tuhan yang ngomong. Sekarang aku tahu. Tapi kalau saudara mau cerita ini, now I know moment ini terjadi setelah ujian. Abraham diuji. Serahkan anakku. Dia taat. Lalu sekarang aku tahu. Now I know that you fear God. Apa yang saudara lalui yang kelihatannya kecil kesetiaan saudara, jangan-jangan ujungnya adalah now I know. Kamu sudah beri sesuatu yang kecil tapi kamu lakukan. Pada saat saudara datang pagi cuma masang kursi, jangan-jangan it's your now I know moment. Now I know, karena kau setia pasang kursi. Seberapapun kecil kelihatan yang kita lakukan, seberapapun kecil kelihatannya peran kita, ujungnya bisa jadi ini, saudara. Now I know. Now I know your heart. Aku tahu dalam hatimu sekarang. Aku tahu sebetulnya engkau mengasihiku. Karena aku telah lihat. Let us pray.